Selamat datang di channel Delima Code. Kali ini saya akan melakukan demo sistem pendukung keputusan dengan metode AHP Vigor berbasis web. Studi kasus kali ini adalah seleksi customer terloyal pada sebuah perusahaan. Aplikasi ini dibangun dengan framework kode Igniter 3 dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 8.0. Untuk database-nya kita pakai MySQL 5.7. Fitur pertama yang ada dalam aplikasi ini adalah fitur login. Fitur login digunakan admin untuk melakukan login ke dalam sistem. Di sini kita memasukkan username, password, lalu tekan tombol login. Jika username atau passwordnya salah, maka sistem akan munculkan notifikasi username atau password salah. Jika username dan passwordnya sudah benar, maka sistem akan masuk ke halaman admin. Jika kita tekan tombol logout yang ada di sebelah kanan, maka sistem akan menghapus session login dan memunculkan notifikasi Anda berhasil logout. Untuk passwordnya sendiri sudah menggunakan SSH1 jadi aman. Setelah kita berhasil login, terdapat 5 menu yang dapat kita gunakan. Yang pertama data kriteria, kemudian ada penilaian kriteria, kemudian ada data alternatif, kemudian ada pencarian keputusan, dan yang terakhir ada riwayat keputusan. Di menu pertama, data kriteria, terdapat 3 fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama tambah data, kemudian ada edit data, dan yang terakhir ada hapus data. Dalam studi kasus kali ini, kita gunakan 4 data kriteria dengan semuanya bertipe benefit. Untuk menambahkan data kriteria baru, kita bisa input datanya pada form yang telah disediakan. Jadi contoh, di sini kode terakhirnya adalah K4. Maka kode berikutnya adalah K5. Kemudian namanya kita bisa random dulu. Kemudian labelnya kita bisa isi benefit atau cost. Setelah itu kita bisa klik tombol tambah data. Maka data akan otomatis ditambahkan ke sistem. Kemudian jika ingin mengedit data kriterianya, kita bisa klik tombol aksi edit yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita bisa ubah datanya sesuai dengan apa yang ingin kita update. Ini kita coba update labelnya dulu, kita ubah jadi cost. Kemudian kita klik simpan perubahan. Maka data akan otomatis diperbarui. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus data kriteria, kita bisa klik tombol aksi hapus yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita konfirmasi tindakan kita, lalu data akan otomatis terhapus. Selanjutnya, setelah kita men-setting data kriteria, kita harus men-setting penilaian antar kriterianya pada menu penilaian kriteria. Di sini, admin menentukan nilai kepentingan antar kriteria sesuai dengan skala metode AHP. Jadi contoh, di sini kita ingin membandingkan K1 dengan K1. Nah, karena ini adalah dua kriteria yang sama, maka kita bisa isi nilainya sama penting. Lain halnya jika kita bandingkan K1 dengan K2, maka kita bisa isi penilaiannya ke yang lain, atau sama penting juga boleh, tergantung dari preferensi dari pemilik atau pemangku keputusan atau pakar. Kemudian setelah kita selesai mengisi nilai perbandingannya, kita bisa klik tombol simpan. Selanjutnya, kita bisa setting data alternatifnya. Nah, data alternatif adalah data objek yang akan kita nilai. Dalam studi kasus kali ini, data alternatif adalah data customer, yang isinya ada kode, nama, nomor telepon, alamat, dan penilaian alternatif terhadap kriterianya. Untuk menambah data alternatif, kita bisa klik tombol tambah data. Kemudian, kita bisa isi form tambah datanya. Ini kita random dulu aja. Bentar, kita cek dulu kode terakhirnya berapa. Kode terakhirnya C15. Berarti ini sudah benar, C16. Nah, ini kita random dulu, kemudian kita nilai alternatif terhadap kriterianya. Nah, di sini untuk penilaian tiap kriterianya, ini menggunakan subkriteria dengan format skala ordinal 1 sampai 4. Dimulai dari kurang sampai dengan sangat baik.
Jadi contoh di sini frekuensi transaksinya baik, nominal transaksinya baik, respon terhadap promosinya cukup, lama menjadi pelanggannya baik. Setelah itu kita bisa klik tombol simpan dan data akan masuk ke dalam sistem. Nah, kenapa data alternatifnya ada 4 baris? Karena data alternatif tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berdiri sesuai dengan jumlah kriteria yang ada pada sistem. Jadi contoh di sini kenapa ada 4? Karena kita hanya punya 4 kriteria. Lain halnya jika kita punya 5 kriteria, maka saat kita tambah data, kita harus mengisi 5 penilaian. Nah, dengan 5 penilaian ini, maka nanti baris alternatifnya ada 5. Kemudian untuk mengedit penilaian alternatif terhadap kriterianya, kita bisa gunakan tombol aksi edit yang ada di sebelah kanan. Jadi contoh, di sini kita ingin mengedit kriteria 2 pada customer 1. Kita bisa klik tombol edit yang ada di sini. Kemudian kita bisa perbarui nilai kriterianya. Kemudian kita bisa klik tombol simpan perubahan. Maka data akan otomatis diupdate. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus data customer 1, kita bisa pilih aja salah satu dari 4 baris ini, tombol hapusnya. Kemudian kita klik, maka data akan otomatis terhapus. Nah, kenapa kita bisa menghapus semuanya padahal kita cuma satu klik? Karena sekali lagi, baris tiap customer ini atau tiap data alternatif ini harus linear atau sesuai dengan jumlah kriterianya. Jadi misal di sini kita hapus 1, padahal kita punya 4 kriteria, jadi kan dia harus berdiri 3 doang nih. Nah itu kan kita nggak bisa tuh tambahin 1 lagi. Maka dari itu, ketika kita klik tombol hapusnya, maka dia akan otomatis menghapus keseluruhan penilaian pada customer yang kita target. Selanjutnya, jika admin ingin memperbarui keseluruhan data, ini tidak perlu dihapus satu persatu atau tidak perlu diedit satu persatu. Kita langsung klik aja tombol truncate dan data akan otomatis dikosongkan. Nah, untuk inputnya lagi ini juga tidak perlu satu persatu. Kita bisa memanfaatkan fitur upload data dengan cara menggunakan Excel yang sudah dimodifikasi sesuai dengan bentuk dari tabel database kita. Kemudian kita klik tombol upload, maka data akan otomatis dikirimkan ke dalam tabel data alternatif. Nah, untuk format dari Excel-nya sendiri itu bentuknya seperti ini. Jadi terdiri dari kode, nama, nomor telepon, alamat, dan penilaian alternatif terhadap kriterianya. Nah, di sini kan ada 4 penilaian nih. Gimana kalau ternyata kita punya 6 kriteria atau 7 kriteria? Nah, itu tinggal di input aja di kolom berikutnya. Jadi kita bisa input sebanyak apapun kriteria yang kita punya dan sebanyak apapun alternatif yang kita punya. Ini tinggal dimasukin aja ke dalam Excel dan diupload melalui fitur upload. Setelah selesai kita men-setting data alternatifnya, selanjutnya kita masuk ke menu utama dari aplikasi ini, yaitu menu pencarian keputusan. Pencarian keputusan pada aplikasi ini dilakukan dengan metode AHP Vicor. Hasil seleksi ditampilkan dengan format perankingan dengan nilai key sebagai dasar perankingan. Terdapat juga fitur simpan yang dapat digunakan admin untuk menyimpan hasil keputusan. Nah, di dalam menu pencarian keputusan ini sendiri juga terdapat tab panel yang berfungsi untuk menampilkan langkah-langkah perhitungan seleksi dengan metode AHP Vicor. Jadi ini ada matriks penilaian kriteria sampai dengan matriks SRQ. Menu terakhir adalah menu riwayat keputusan. Menu ini digunakan admin untuk melihat hasil seleksi yang sebelumnya telah disimpan saat melakukan aktivitas pencarian keputusan. Nah, gunanya riwayat keputusan ini apa? Misalnya,
Kita ingin melihat siapa saja sih customer yang konsisten menjadi 10 besar customer terloyal kita. Itu misalnya kita bagi dalam 4 kuartal, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, di Q1 itu misalnya customer 10 sampai ini customer 12 ini menduduki peringkat 10 besar. Nah, apakah di Q2 dia konsisten? Oh, ternyata dia konsisten misalnya. Terus di Q3 apakah peringkat ini tetap konsisten? Di Q4 apakah peringkat ini tetap konsisten? Nah, siapa-siapa saja customer yang konsisten menduduki peringkat 10 besar customer terloyal kita, itu kita bisa kasih reward, atau kita kasih hadiah, atau kita kasih voucher, pokoknya semua hal yang membantu kita untuk menjalin hubungan lebih baik dengan customer kita. Jadi ini fungsinya untuk efisiensi. Jadi kita tidak asal main kasih hadiah ke customer. Kita harus memberi mereka hadiah based on data. Kurang lebih seperti itu aplikasinya. Nah, untuk kelebihan aplikasi ini sendiri, sistemnya sudah modular dan dinamis. Kita bisa tambahkan data kriteria sebanyak apapun yang kita mau. Kita juga bisa tambahkan data alternatif sebanyak apapun yang kita mau. Codingnya juga sudah clean, bisa dilihat sendiri. Di sini tidak ada error sama sekali. Sehingga ini bisa membuat sistem melakukan eksekusi pencarian keputusan jauh lebih cepat. Meskipun kita punya banyak data customer atau banyak data kriteria sekaligus. Nah, kemudian aplikasinya pun juga sudah dibangun dengan format modular. Jadi jika ingin modifikasi sesuai dengan studi kasus kalian, ini akan jauh lebih mudah. Terakhir, aplikasi ini juga sudah disupport dengan file Docker. Jadi untuk kalian yang terbiasa main Docker, kalian tinggal compose up, import database-nya, maka aplikasi sudah bisa digunakan. Sedangkan untuk kekurangan dari aplikasi ini adalah tampilan mobile-nya kurang rapi, karena aplikasi ini dibangun dengan format web. Kemudian untuk melakukan pengolahan data, kita juga harus sistematis. Jadi misal contoh kita ingin menambahkan data kriteria baru. Soal di sini ada kriteria 5. Nah, kita harus melakukan penilaian kepentingan antara kriteria lagi dari K1 sampai dengan kriteria terakhirnya. Kemudian, sekali lagi di data alternatif ini jumlah barisnya ini harus sesuai dengan jumlah kriteria yang ada dalam sistem. Jadi di sini kan ada 5 nih. Ini karena ini hanya ada 4, kita harus truncate atau kita kosongkan lagi, terus kemudian kita input lagi, bisa melalui Excel yang sudah dimodifikasi, atau bisa juga melalui tambah data di input satu persatu. Tapi tenang aja, semua kekurangan tersebut bisa diatasi. Tinggal kalian order saja versi customnya. Ini adalah versi base modelnya. Jadi kalau kalian ingin mengcustom sesuai preferensi kalian atau ingin menghilangkan semua kekurangan yang tadi saya sebutkan, itu tinggal WA saja. Linknya ada di deskripsi. Sekian demo kali ini, Daily Makut pamit.